Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau dicetakan yang di hadapan ana halaman 26, kata beliau, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabihi, dan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam ayat yang termulia di dalam Al-Qur'an. Haitsu yaqul, yang mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak ditimpa rasa ngantuk maupun tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizin dari Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang di depan mereka, masa depan mereka, dan apa yang di belakang mereka, masa lalu mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidaklah memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada kana man qara'a hadil ayata fi lailatin lam yazal alaihi minallah hafizun wala yaqrabahu syaitanun hatta yusbiha. Oleh karena itulah
barang siapa yang membaca ayat kursi ini sekali saja ketika malam hari, maka senantiasa dia mendapatkan penjagaan dari Allah dan tidak diganggu oleh setan sampai pagi harinya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, pembahasan ini masih ada kaitan dengan pembahasan yang lalu, bahwasanya di antara metode Al-Quran dalam menjelaskan nama dan sifat Allah ada an-nafyu wal itsbat. Ada sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Yang sudah kita sampaikan, sifat Allah dalam Al-Quran ada dua macam. Sifat yang Allah tetapkan dan yang apa? Allah nafikan. Dan itu juga ada di dalam ayat kursi. Ya. Bahkan kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau tentang ayat kursi, beliau mengatakan hadil ayat bimufradiha aqidatun fi asma'illahi wa sifatihi. Ayat kursi ini dari awal sampai akhir ini semuanya berkaitan erat tentang akidah asma wa sifat. Ya, kata beliau, ayat kursi ini saja sudah cukup menjelaskan kaidah ahli sunnah, akidah ahli sunnah tentang tauhid asma wa sifat. Ya, dan juga beliau mengatakan hadil ayat istamalat ala tauhidil uluhiyah wa rububiyah wa asma'illah wa sifat. Bahwasanya ayat ini juga mencakup 3 macam at-tauhid. Ya, nanti akan kita lalui sedikit demi sedikit biidznillah taala. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabihi. Dan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam ayat yang termulia di dalam Al-Quran. Ai wa dakhala fil jumlati sabiqa ma wasafallahu bihi nafsahu al-karimah. Termasuk bagian dari yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam Al-Quran ada penetapan sifat-sifat Allah dan ada pula sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Termasuk ya ayat kursi ini mencakup tadi penetapan dan peniadaan. Fi a'dhami ayatin, kata beliau di dalam ayat yang termulia. Dibahas oleh beliau pertama al-ayat fil lugha al-alamah. Ayat secara bahasa Arab artinya al-alamah, tanda. Secara bahasa, cuma yang dimaksud di sini wal murad biha huna ta'ifatun min kalimatil Qur'an mutamayyizatun an ghairiha bifasilatin. Adapun secara istilah, ayat Al-Qur'an adalah bagian daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an yang terpisah dari yang lainnya. Tapi insya Allah sekedar kita disebut arti ayat sudah apa? Jelas sudah. Ya, tanpa definisi pun sudah jelas. Seperti air. Antum kalau definisi air apa? Hah? Ya, sudah insya Allah ya sesuatu yang jelas. Kadang kalau dijelaskan lebih apa? Nggak jelas. Paham ya? Cuma kurang lebih seperti itu. Secara istilah ayat adalah bagian daripada kalimat dalam Al-Quran yang terpisah dari selainnya. Wa tusamma hadil ayatul lati awradaha huna ayatul kursi li dzikril kursi fiha. Dinamakan ayat tadi surat Al-Baqarah 255 dengan ayat kursi karena ada penyebutan apa? Kata-kata kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Itu sebab penamaan ayat kursi. Adapun wadalil ala annaha a'dhamu ayatin fil Qur'an ma thabata fil hadis sahih alladzi rawahu Muslim an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Adapun dalil ayat kursi adalah ayat yang termulia di dalam Al-Qur'an adalah hadis sahih dalam Sahih Muslim
dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di sini salah satu metode Ahlussunnah dalam menetapkan ini ayat yang termulia, ini hari yang termulia, ini manusia yang termulia, semuanya harus dengan dalil. Ya, bukan sekedar pendapat begitu saja. Apalagi ini berkaitan dengan kalamullah, ya, firman Allah. Maka harus betul-betul berdasarkan dalil untuk mengatakan ini ayat yang termulia dan seterusnya. Dalilnya dalam Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu. Pernah suatu saat Rasul bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab termasuk salah seorang sahabat Rasul yang ahli Al-Qur'an. Kata Rasul SAW, ayu ayatin fi kitabilai a'damu. Ayat apa yang termulia di dalam Al-Qur'an? Qala, beliau menjawab pertama kali, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faradadaha miraran. Rasul mengulangi beberapa kali. Tetap jawabannya Allah wa rasul a'lam. Sampai terakhir Ubay bin Ka'ab menjawab ayatul kursi. Ayat kursi yang termulia di dalam Al-Quran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan seraya membenarkan jawaban Ubay bin Ka'ab, liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Selamat atas ilmu yang engkau miliki wahai Abul Mundhir. Ini sunnah takririyah, sunnah Rasul yang berupa apa? Pembenaran apa yang diucapkan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ini dalil yang menunjukkan ayat kursi, ayat yang termulia di dalam Al-Quran. Adapun surat yang termulia dalam Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Wa sababu kauniha a'dhama ayatin limastahmalat alaihi min isbati asma'illah wa sifatihi. Kenapa ayat kursi termasuk atau bahkan dikatakan ayat yang paling mulia, yang termulia di dalam Al-Quran? Karena isinya hanya berkaitan tentang penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Hanya berkaitan dengan masalah at-tauhid. Makanya sudah sering kita sampaikan, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan ilmu yang termulia adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang at-tauhid. Ya, meskipun sekarang sudah mulai ada yang gembosi, ada yang mengotak-atik, menawar. Oh tidak, yang paling mulia tentang akhlak, tentang masalah tazkiyatun nufus dan seterusnya. Ini sekali lagi adalah kemunduran, kemerosotan, penyimpangan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah atau di Muqaddimah Syarah Aqidah Tahawiyah mengatakan, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum isyaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia. Kemudian kata beliau, isyaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan isi dari ilmu tersebut. Ilmu tentang tauhid pertama kali berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, zat yang paling mulia. Makanya ayat kursi adalah ayat yang termulia karena isinya berkaitan dengan zat yang mulia, tentang namanya, sifatnya. Ya, ini sudah sebetulnya sesuatu yang sudah baku sejak zaman dahulu. Cuma sekarang muncul fenomena orang-orang yang mengaku ahli sunnah, bahkan dai ahli sunnah, cuma mau menggerogoti akidah yang sudah paten ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat kursi ayat yang termulia di dalam Al-Quran karena isinya berkaitan dengan zat yang paling mulia, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa tanzihihi amma la yaliku bihi, dan berkaitan dengan pensucian Allah
dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada 3 poin yang disampaikan di awal ucapan Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama berkaitan dengan sebab penamaan ayat kursi. Yang kedua berkaitan dengan dalil ayat kursi, ayat yang termulia. Dan yang ketiga berkaitan dengan sebab mengapa ayat kursi termasuk ayat yang termulia di dalam Al-Quran. Kemudian beliau memulai mentafsirkan ayat kursi. Ya. Kata beliau, faqauluhu ta'ala, adapun firman Allah, kalau kata Syekh atau kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat kursi itu ada 10 bagiannya. Ya. Ada 10 apa? Bagiannya. Kalau mau dijelaskan secara terperinci ada 10 bagiannya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa ma syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyu al-azim. Itu bagian daripada ayat kursi. Kata Imam Ibnu Katsir ada 10 bagiannya. Yang pertama, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Ai la ma'buda bihaqqin illa huwa. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini adalah arti yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, sudah alhamdulillah kita tulis buku tentang la ilaha illallah. Silakan dimurajaah lagi tentang makna yang hak ini. Ya, kenapa dikatakan yang hak? Karena inilah yang dipahami oleh para nabi, para rasul. Merekalah orang yang pertama, yang paling paham dan yang pertama mengajarkan kalimat tauhid kepada manusia. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya tentang apa? La ilaha illa ana. Kemudian Allah jelaskan makna la ilaha illallah itu berkaitan dengan fa'budun, ibadahilah aku. Ya. Ini Allah mentafsirkan sendiri apa makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah berkaitan dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Bahkan kita hari Selasa pagi itu ada kajian Arba'in An-Nawawiyah dengan syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemarin kita sampai pada hadis yang kedua, hadis Jibril. Di antaranya tentang rukun Islam, syahadat la ilaha illallah. Kalau yang paling masyhur riwayat dari siapa? Dari sahabat Rasul SAW. Hadis Jibril riwayat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ada riwayat lain, yaitu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim juga, bahwasanya Rasul ketika ditanya apa itu al-Islam, kalau riwayat Umar bin Khattab, Rasul mengatakan antashhada alla ilaha illallah. Kalau riwayat Abu Hurairah anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Ini tafsir tentang apa? Kalimat syahadat la ilaha illallah. Rasul mentafsirkan sendiri bahwasanya la ilaha illallah yang merupakan rukun Islam yang pertama itu maknanya anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'ah. Atau kalau disingkatnya tadi la ma'buda bihaqqin illallah. Bukan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah. La ilaha illallah artinya bukan tauhid rububiyah, namun tauhid apa? Al-uluhiyah. Ini yang dipahami oleh para nabi dan para rasul. Coba sekali ana mau tes antum. Bagaimana kalau diartikan la ma'buda maujudun illallah?
tidak ada sesembahan di atas muka bumi ini kecuali Allah. Betul atau salah? Anak ulangi lagi. Awas ya. Tidak ada sesembahan di atas muka bumi ini kecuali Allah. Betul atau salah? Yakin? Hah? Enggak mencela-menceli. Kenapa kok salah? Itu kurang kata-kata hak, tidak ada kata-kata yang hak. Kemudian kalau dikatakan tidak ada sesembahan di atas muka bumi ini tidak sesuai dengan apa? Fakta yang ada di lapangan. Karena masih banyak sesembahan-sesembahan selain Allah. Tiap orang musyrik, orang kafir menyembah kepada selain Allah. Makanya yang benar, tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang layak diibadahi kecuali Allah. Ini yang sesuai dengan fakta yang ada. Hanya Allah yang berhak untuk apa? Disembah. Itu kata Rasul tadi, anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'ah. Jadi sekali lagi, lihat buku yang sudah kita tulis tentang makna kalimat tauhid yang benar dan makna-makna arti-arti yang keliru serta hujah-hujah yang disampaikan oleh para ahli ulama. Nah, wa ma siwahu fa ibadatuhu min abtalil batil. Dan apa yang disembah selain Allah, maka itu adalah peribadahan yang batil, bahkan abtalil batil, sangat batil. Ini sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kemudian bagian yang kedua dari ayat kursi Al-Hayyul Qayyum. Bagian pertama itu sudah mencakup dua tauhid sebetulnya. Allah termasuk apa? Minal asma'i al-husna. Tauhid asma wa sifat. La ilaha illallah. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Al-Hayyul Qayyum. Tambah lagi masalah tauhid asma wa sifat. Nanti kalau mau ditambahkan lagi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini tauhid rububiyah. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi dalam tafsir beliau, ayat kursi ini mencakup 3 bentuk tauhid. Adapun arti al-hayyu ay ad-daim al-baqi alladzi lahu kamalul haya. Arti Allah al-hayyu yang maha hidup, yang kekal abadi selama-lamanya. Allah menamakan juga makhluknya dengan Al-Hayyu. Allah menamakan dirinya dengan Al-Hayyu dan Allah menamakan makhluknya juga Al-Hayyu. Seperti dalam ayat surat Yunus, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy." Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Makhluk Allah namakan juga dengan apa? Al-Hayyu. Namanya sama, Allah Al-Hayyu, makhluk namanya apa? Al-Hayyu. Tapi kaidah Ahlussunnah mengatakan persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Maka sungguh sesat ahli bid'ah yang ketika mereka melewati sifat-sifat Allah karena ada kesamaan kata dengan sifat makhluk, kemudian mereka apa? Tolak atau mereka takwilkan. Wah, kalau Allah dikatakan punya wajah, maka sama dengan wajah makhluk. Ini adalah kesesatan akal mereka ataupun akidah mereka. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Allah menamakan dirinya Al-Hayyu. Makhluk Allah namakan Al-Hayyu. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Yang serupa di situ dalam hakikatnya, dalam namanya sama. Paham insyaallah ya? Nah, ini yang harus dipahamkan terus. Karena banyak dari kaum muslimin yang gagal paham tentang
tauhid asma wa sifat. Dikira ketika Ahlussunnah menetapkan sifat Allah menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak sama sekali. Ya, Allah menamakan makhluk dengan Al-Hayyu dan dia menamakan dirinya dengan Al-Hayyu, namun yakini beda antara Al-Hayyu yang merupakan nama Allah dengan Al-Hayyu yang Allah namakan makhluk dengannya. Al-Hayyu yang Allah namakan dirinya dengannya itu adalah Ad-Daim Al-Baqi, yang kekal abadi. Sedangkan manusia punya sifat kehidupan, namun kehidupan manusia diiringi oleh kematian dan didahului oleh ketidakadaan. Adapun Allah kekal abadi selama-lamanya. Kehidupannya tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diiringi oleh kematian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, al-hayy, yang tidak pernah mati. Dan ini kaitan erat antara tauhid asma wa sifat dengan tauhid al-uluhiyah, yang berhak disembah, yang memiliki nama dan sifat yang paling sempurna. Di antaranya Allah punya nama Al-Hayyu yang tidak akan diiringi dengan kematian. Maka yang mati dan yang akan mati tidak layak diibadahi, entah itu malaikat, nabi ataupun para wali. Nah, Allah mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu artinya Ad-Daim Al-Baqi, yang kekal abadi selama-lamanya. Alladzi lahu kamalul haya, yang memiliki kesempurnaan dalam segala sisi kehidupannya. Walladzi la sabila lil fana alaih, yang tidak akan binasa. Seperti dalam surat Ar-Rahman tadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian Al-Qayyum artinya Al-Qaim bi nafsihi. Dia yang berdiri sendiri, Al-Muqim li ghairihi, dan dia yang menjadikan selainnya dari makhluk itu berdiri ataupun bisa hidup dan seterusnya. Ini mirip dengan arti Allahus Samad, yaitu alladzi iftaqarat ilai jami' makhluqatihi, yang semua makhluk butuh kepadanya sedangkan dia tidak butuh kepada makhluk. Allah nggak butuh kepada nabi, nggak butuh kepada rasul, kepada malaikat. Allah nggak butuh kepada aras. Allah nggak butuh kepada hamba-hambanya, karena dia Al-Qayyum, dia As-Samad. Ya. Bahwasanya sekali lagi Allah itu berdiri sendiri, tidak butuh kepada selainnya. Itu nama Al-Qayyum. Fahuwa ghaniyun al-khalqihi. Allah maha kaya dari makhluknya, artinya nggak butuh kepada makhluknya. Makanya sungguh dusta, sesat kalau ada orang yang mengatakan kalau kita mengatakan Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Itu kepicikan akal Anda, pemikiran Anda. Allah nggak butuh kepada arsy. Siapa yang bilang Allah butuh kepada arsy? Gak ada kelaziman ketika kita mengatakan Allah di atas aras, Allah butuh kepada aras. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun, atau tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, dan sudah kita sampaikan kaidah kata para ulama, antara makhluk saja yang di atas gak selalu butuh kepada yang di bawah. Seperti langit di atas bumi, namun langit gak butuh kepada bumi. Buktinya gak ada tiang-tiang apa yang menyanggahnya. Ini antara makhluk, apalagi antara khalik dengan apa? Makhluk. Maka tetap katakan Allah di atas arsy dan Allah tidak butuh kepada al-arsy. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Allah tidak butuh kepada arsy dan yang selain al-arsy. Ya. Misalnya juga ketika Allah mengutus para malaikat yang mencatat
perbuatan hamba misalnya. Ini bukan berarti Allah butuh kepada para malaikat. Namun semua ada hikmahnya. Allah mengutus para malaikat itu yang mencatat amalan hamba untuk Allah menegakkan keadilannya, untuk Allah menampakkan keadilannya. Ketika manusia itu dihisab oleh Allah, ketika manusia diberikan balasan, Allah memiliki saksi-saksinya. Ketika Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat untuk menimbang berapa kebaikan dan kejelekan hamba, itu bukan berarti Allah butuh kepada timbangan. Karena sekali lagi Allah Maha mengetahui segala-galanya. Cuma ketika adanya timbangan pada hari kiamat, di antara hikmahnya untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga nanti ada pembahasan masalah syafaat. Bahwasanya Allah memberikan izin kepada malaikat, kepada para nabi, rasul ataupun orang beriman memberikan syafaat kepada yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, syafaatil malaikatu wan nabiyun wal mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, orang beriman memberikan syafaat. Kata para ulama, Allah sanggup untuk langsung memasukkan orang ke dalam surga, merahmati manusia di hari kiamat tanpa syafaat para malaikat tersebut. Namun segala hal tersebut ada hikmahnya. Di antaranya untuk menunjukkan kepada manusia kedudukan orang-orang yang memberikan syafaat tersebut. Terutama Nabi kita Muhammad SAW. Bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, kepada Nabi dan seterusnya. Sekali lagi kaidahnya, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Fahuwa ghaniyun an khalqihi wa khalquhu muhtajuna ilaih. Sedangkan hamba selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan terus dalam diri kita. Kita selalu butuh kepada Allah fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan susah maupun senang kita butuh kepada Allah. Kita ketika mendapatkan kenikmatan butuh kepada Allah, butuh untuk terus nikmat itu dilanggengkan dalam diri kita agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah, kita butuh kepada Allah untuk kita bisa entas dari musibah tersebut. Ini seorang muslim muslimah harus punya perasaan ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Harus ada ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika dimintai wejangan oleh sebagian sahabat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya Rasulullah, ilni wa aujiz. Ya Rasulullah, berikan aku wejangan singkat. Kata Rasulullah SAW yang maknanya adalah jangan terlalu bergantung kepada manusia. Karena manusia bisa mati. Manusia la haula wala quwata illa billah. Manusia bisa berubah pikiran, maunya memberi namun terakhir tidak mau, mencela-menceli. Ada yang pula bunglon, ada pula yang serigala berbulu sapi dan seterusnya. Maka sekali lagi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidinas. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aidinas. Kalau terjemahan bebasnya, jangan terlalu bergantung kepada manusia. Ini sekali lagi, karena kita hanya bergantung kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa qad warada annal hayyal qayyum huwal ismul a'zam alladzi idza du'iya Allah bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allah ketika mengatakan al-hayyul qayyum, dikatakan oleh para ulama itu adalah nama Allah yang paling agung. Ini ada pembahasan ayat Al-Quran, semuanya ayat yang paling mulia. Cuma ada tingkatan kemuliaan tersebut. Yang paling mulia tadi ayat Kursi. Demikian pula nama Allah semuanya Al-Husna. Cuma ada yang paling mulia lagi dari semua nama-nama yang mulia tersebut.
Di antaranya kata ulama Al-Hayyul Qayyum. Banyak pendapat-pendapat ulama tentang apa Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Di antaranya yang paling kuat yaitu yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Ada pun yang mengatakan Allah itu sendiri, itu induk dari semua al-asma'u al-husna. Namun di sini kata Syekh Shalih bin Fauzan, Al-Hayyul Qayyum adalah nama Allah yang paling agung, yang apabila Allah diseru dengannya Allah akan mengabulkan. Artinya kita dianjurkan untuk tawassul ketika berdoa dengan apa? Nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau mau didalami lagi, karena Al-Hayyu Al-Qayyum ini mencakup semua nama-nama Allah yang lain dan semua sifat-sifat Allah. Kata para ulama, Al-Hayyu itu mencakup semua sifat dzatiyah. Apa sifat dzatiyah itu? Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah, seperti sifat ketinggian, sifat mendengar, melihat, dan seterusnya. Adapun Al-Qayyum ini mencakup semua sifat-sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Yang tergantung kepada kehendak Allah. Jadi sekali lagi, nama Al-Hayyul Qayyum ini mencakup semua nama-nama Allah yang lain dan semua sifat-sifat Allah. Makanya dianjurkan ketika tawassul dalam doa menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam semua doa kita pakai Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa idza su'ila bi'ata, dan apabila Allah diminta dengan disebutkan dua nama itu Allah akan beri. Ini berdasarkan dalil, ini kita sebutkan hadisnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu bersabda, Ismullahil A'zam fi suwarin minal Qur'an salas. Kata Rasul sallallahu, nama Allah yang paling agung ada dalam 3 surat Al-Quran. Kata Rasul dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat tadi. Ayat apa? Ayat kursi. Jadi penyebutan Al-Hayyul Qayyum itu ada dalam 3 surat Al-Quran. Digandingkannya 2 nama Allah Al-Hayyul Qayyum yang disebut dengan Ismullahil A'zam itu pada 3 surat Al-Quran. Yang pertama kata Rasul dalam surat Al-Baqarah, ayat tadi 255 ayat kursi. Kemudian Ali Imran, yaitu di awal surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Kemudian dalam surat Toha ayat 111, wa anatil wujulil hayyul qayyum, wajah-wajah manusia tertunduk kepada Allah yang zat maha hidup dan maha berdiri sendiri. Jadi dari hadis ini sebagian ulama mengatakan Al-Hayyul Qayyum itu Ismullahi Al-A'zam, yang mana kalau Allah diseru dengannya maka Allah akan mengabulkan. Kata Asy-Syaikh li dilalatil hayy ala sifati dzati, ini kita sampaikan tadi. Karena nama Allah Al-Hayyu itu mencakup semua sifat-sifat yang dzatiyah, yang tidak terpisah dari Allah. Karena namanya sifat kehidupan mencakup semua yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa jilalatil qayyum ala sifatil fi'liyah, dan sifat fi'liyah ini semuanya terkait dengan nama Allah Al-Qayyum. Seperti Allah turun ke langit dunia, Allah menciptakan hamba, ini berkaitan dengan sifat al-fi'liyah, itu ada pada namanya Al-Qayyum. Maka kata Syekh, fasifatu kulluha tarji'u ila hadainil ismaini al-karimain al-azimain wali kamali qayyumiyatihi. Semua sifat-sifat Allah itu kembali kepada 2 nama Allah tadi, Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, kita lanjutkan syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau tadi, semua sifat Allah kembali kepada 2 nama Allah tadi, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum.
wali kamali qayyumiyati, dan karena kesempurnaan sifat qayyumiyatihi, Allah yang maha berdiri sendiri. Kemudian bagian ketiga dari ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun tidur. Asina artinya an-nu'as, ngantuk. Wa huwa naumun khafifun, tidur yang ringan. Wa yakunu fil ain faqat, yang hanya pada mata saja, nggak sampai ke hati. Artinya masih bisa ya memikirkan sesuatu. Namanya ya sudahlah ngantuk, tahu insyaallah paham. Ngantuk enggak? Baik. Ini salah satu yang menunjukkan perbedaan kehidupan Allah dengan kehidupan apa? Manusia. Kehidupan Allah sempurna, nggak butuh kepada apa? Tidur. Namun kalau kehidupan manusia butuh apa? Tidur. Bahkan di pengajian pun apa? Iya. Baik. Wa naum aqwa minasina. Namanya tidur lebih kuat daripada ngantuk. Wa huwa akhul maut. Namanya tidur itu saudaranya apa? Mati. Jangan mati. Artinya jangan apa? Jangan tidur. Nah, wa yakunu fil qalb. Namanya tidur itu sampai ke hati, dalam artian tidak bisa apa? Menyadari segala sesuatunya. Kalau masih ngantuk, masih ya dengar-dengar sedikitlah suara ustaz. Nah, baik. Itu la ta'khudhu sinatu wala naum, ini berkaitan tadi dengan al-hayyu al-qayyum. Ini salah satu inti pembahasan bab ini. Allah menggabungkan antara sifat yang ditetapkan dengan sifat yang Allah apa? Tiadakan. Al-hayyul qayyum itu dua nama Allah. Setiap nama mengandung apa? Sifat. Allah punya nama al-hayyu, sifatnya apa? Al-hayatu, kehidupan. Itu sifat yang musbata, yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita wajib menetapkannya bagi Allah. Al-hayyu al-qayyum, al-qayyum nama Allah. Sifatnya apa? Al-qayyumiyah tadi. Ini sifat yang musbata. Setelahnya Allah menyebutkan sifat yang ditiadakan. Sifat apa? Ngantuk dan tidur. Ini untuk menegaskan tentang kesempurnaan kehidupan Allah dan qayyumiyatihi. Jadi sifat yang ditiadakan sudah kita sampaikan. Sikap Ahlussunnah yang pertama apa? Apa sikap Ahlussunnah terhadap sifat yang Allah tiadakan dari dirinya? Menafikan sifat itu. Di antaranya sifat apa? Ngantuk dan tidur. Apakah cukup sampai di sini saja? Yang kedua apa? Menetapkan lawan atau kesempurnaan lawan dari sifat yang Allah tiadakan tadi. Ketika Allah menafikan sifat ngantuk dan tidur, itu karena kesempurnaan apa? Kehidupan Allah dan qayyumiyatihi. Paham? Jadi itu sebetulnya apa? Disebutkannya ayat kursi dalam pembahasan ini. Allah menyebutkan sifat yang musbata dan menyebutkan sifat yang apa? Manfiyah, yang musbata kita tetapkan. Yang kedua, yang ditiadakan kita tiadakan, sekaligus kita apa? Menetapkan lawan dari kesempurnaan sifat tersebut. Karena Allah ketika menafikan sifat tidur dan ngantuk, bukan sampai di situ saja, namun ada follow up-nya, kelanjutannya, yaitu untuk menegaskan tentang kesempurnaan kehidupan Allah. Kehidupan Allah sempurna, tidak butuh ngantuk dan apa? Tidur. Baik. Kemudian kata Asy-Syaikh, bagian yang keempat dari ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah memiliki apa yang di langit maupun di bumi. Ai mulkan, kekuasaan, wa khalqan, penciptaan, wa abidan, fahuwa yamlikul alam al-ul wa sufli. Allah yang menguasai alam yang di atas dan yang di bawah, langit dan bumi. Ini berkaitan dengan tauhid apa? Apa? Rububiyah. Komplit sudah apa? 3 bentuk at-tauhid. Inilah yang dinamakan oleh para ulama pembagian tauhid menjadi 3, itu istiqra minal Qur'ani was sunnah.
namanya pembagian tauhid menjadi 3 itu diambil dari penelitian yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu bukan mengada-ada sesuatu yang baru. Namanya istiqra, kata para ulama, itu hikayah anil waqi, menceritakan fakta yang ada. Misal ya, ini di masjid ini sekarang, kalau kita bagi jamaah yang hadir, ada 2 dari sisi ngantuk dan tidak. Betul enggak? Ada yang ngantuk, ada yang tidak. Atau mungkin 3. Ada yang sadar, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Ada yang hidup, ada yang tadi mati dalam artian, ya saudara ngantuk. Dari sisi pakaian, ya, ada yang istilahnya kopiah, ada yang pakai kopiah, ada yang tidak pakai kopiah. Ini sesuatu yang mengada-ada atau hanya sekedar menceritakan kenyataan yang ada? Makanya sesat, dusta kalau ada yang mengatakan pembagian tauhid itu adalah apa? Pembagian bid'ah. Itu istiqra dari apa? Ayat Al-Quran. Sebagaimana para ulama membagi ilmu agama, ada ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tafsir. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sekadar apa? Hikayah anil waqi, menceritakan sesuatu yang ada di lapangan. Paham insyaallah ya? Nah. Bagian yang kelima, man dalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah? Aila ahad yashfa' indahu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.